Sabrang sudah ngomong sebelumnya tentang pemimpin itu tidak harus bernilai 9, 7 enggak apa-apa asal lengkap. Nah, jadi kita ngomong kelengkapan. Berarti kita harus ngomong unsur-unsurnya dulu supaya kita mengenal kelengkapan. Misalnya kalau ada kita ngomong biru, hijau, merah, kuning supaya kita ngerti lengkapnya 4 tadi itu kan. Nah, sekarang Brang, kita mengacu kembali kepada sesi pertama tentang 10%. Jadi 10% bagian 1 bukan 10% bagian 2 yang isruh ya. Itu kalau ngomong kelengkapan itu kualitasnya apa saja yang dibutuhkan. Yang membuat dia menjadi 10% utama di dalam persentase umat manusia. Karena yang membuat parameter manusia, saya berpikir bahwa parameter itu pasti juga tidak akan maksimal, tidak akan lengkap juga karena setiap manusia akan memiliki limitasinya sendiri. Dan manusia terutama manusia kan bukan makhluk rasional. Sehingga parameter itu mau diparameterkan seperti apa, yang berlaku juga emosional sebenarnya. Tapi emosional itu juga sebenarnya merefleksikan parameter yang lebih lengkap yang ada di bawah sadar manusia. Yang bisa kita tembak misalnya, orangnya butuh pinter, orangnya butuh komprehensif, orangnya bisa melihat, menghitung ke masa depan yang lebih jauh, orangnya punya empati, emosional intelligence yang tinggi juga, orangnya bisa punya empati yang tinggi itu tadi, dia bisa merasakan kesakitan. Itu jadi ada parameter tentang kualitas intelektual, kualitas budaya. Budaya itu maksudnya berempati kepada semua sesamanya gitu ya. Terus ada parameter spiritual, ada parameter macam-macam. Sekarang coba kalau kita nengok sedikit, selama ini kalau ada pilkada, ada pilpres, ada pilgub segala macam kan ada di media-media itu parameter misalnya elektabilitas, kapabilitas, akuntabilitas. Itu menurut Sabrang parameter-parameter yang selama ini kita pakai itu dibandingkan dengan yang kita omongkan secara teoritis mengenai 10% yang pertama itu kan. Kalau elektabilitas itu kan output sebenarnya. Kapabilitas masih input ya. Tapi kalau elektabilitas itu kan output yang juga masih relatif karena orang bisa salah pilih. Orang bisa keliru parameter di dalam memilih sesuatu atau seseorang kan gitu. Saya nggak ngomong bahwa ini baik, saya nggak ngomong ini pasti oke dan seterusnya. Tapi itu optimal yang bisa kita miliki sekarang karena parameter yang tersedia ya menggui. Agak susah juga ngomong parameter kesolehan, parameter empati dia ke orang lain. Kecuali memang ada interaksi sehari-hari yang orang bisa merasakan dalam hati itu. Nah, lagi-lagi balik pada konsep optimal sama maksimal. Yang kita miliki memang belum optimal dan itu akarnya memang dari parameter yang bisa kita pertanggungjawabkan. Agak susah membuat parameter objektif pada sesuatu yang kualitatif. Itu agak susah. Lagi seperti ini loh, pedes. Gimana kita bisa bikin parameter pedes 1, 2, 3, 4 kalau setiap orang punya toleransi yang berbeda terhadap pedes. Kalau cabenya berapa, bisa kita bikin parameter nih. Cabai 3, cabai 4, cabai 5, cabai 6 itu objektif semua bisa. Tapi kalau pedes ini tingkat 1, tingkat 2 karo Mbak Via beda jauh jenengan. Sampean jadi kelas TK urusan pedes karo Mbak Via. Jadi parameter kualitatif memang memang susah dijadikan area yang parameter deterministik. Tapi itu sangat berpengaruh pada keputusan manusia karena manusia itu emotional being. Jadi menurut saya memang jalan keluarnya pada mekanisme interaksi yang tercatat ini loh, karena semua orang pasti punya opini kok terhadap orang lain kok. Dan problem dari demokrasi, nyun saya mau ngomong ya, problem dari demokrasi kalau dari sudut pandang matematis gitu, sudut pandang matematis itu adalah mengkonversi preference personal menjadi preference komunal. Ini kayaknya kita gampang ngomong coblosan-coblosan dan seterusnya. Tapi coblosan itu teorinya banyak. Plurality, ada Borda count, ada multi winner, run off. Itu teori nyoblos yang sama sekali ngitungnya berbeda sama sekali. Jadi kita tuh memang hidup bukan maksimal, ini optimal ya, ada kekurangan ini ngerapopo wis gitu. Dari Sabrang itu berkali-kali mempermaklumkan bahwa ya optimal kita sebegitu. Sekarang kan jadi masalahnya bukan soal seberapa optimalitas yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Tapi ada nggak dorongan, desakan, pancingan atau saran atau desakan atau apapun yang membuat bangsa Indonesia terutama 10%-nya tadi
juga Pak yang 80% itu berpikir agak lebih optimal gitu loh. Ya kalau parameternya tadi itu misalnya elektabilitas, kapabilitas segala macam itu bagaimana kalau dioptimalkan? Kalau apakah orang baik, apakah orang pinter, apakah orang sakti, orang hebat itu kita optimalkan. Baik parameternya maupun jadi maupun gini, fakta pada manusia atau figurnya. Mungkin gini, kalau parameternya kalau kita buat heuristik seperti konsep heuristik tadi itu, yo nggak tepat-tepat banget, tapi lumayan lah memberi kita informasi ballpark pada area situ. Itu mungkin bisa kita lakukan. Tapi ini memang membutuhkan inisiatif besar untuk kita mengadopsi bersama parameter tersebut. Terus ini tadi masalah utamanya kan bagaimana, menurut saya masalah utamanya bagaimana agar 10% yang memang ampuh gue menjadi lokomotif bangsa gitu. Jadi digait parameter agar 10 ini tadi teoritis dari Sabrang kan pokoknya bagaimana bangsa Indonesia ini membangun suatu kesadaran bersama, satu ingatan bersama bahwa sebaiknya kita berpikir kualitatif untuk menentukan seseorang menjadi pemimpin atau menjadi wakil segala macam dengan elaborasi macam-macam tadi itu kan. Nah, Sabrang kan sangat memaklumi bahwa optimalitas kita ya cuma sebegitu. Tetapi kan jadi masalahnya adalah lu mosok kita akan bisa menuju masa depan hanya dengan dengan pasrah kepada apa yang sekarang bisa kita capai. Padahal secara teoritis maksimal kita itu bangsa yang jauh lebih hebat daripada itu. Untuk bisa memaksimalkan lebih dari optimal yang sekarang itu bisa. Menurut saya bisa ya. Karena kita tahu masalahnya tadi. Jean Jacques Rousseau tadi mengatakan bahwa cuman bisa kecil nggak bisa besar karena urusan interaksi. Kita bisa menjawabnya dengan interaksi yang lebih luas dengan internet. Nomor 2, interaksi itu tercatat dalam ingatan seperti dibilang Simbah, sehingga nggak bisa hanya pencitraan 1 tahun gue terus jadi ketok apik banget karena ingatannya bisa lama. Itu bisa dengan teknologi juga. Pertanyaannya agak pragmatis saja. Dengan metode optimalitas dan maksimalitas. Sekarang pernah nggak wakil rakyat atau menteri atau presiden berpikir untuk memaksimalkan optimalitas dia gitu selama ini yang kita alami? Pernahkah seorang presiden atau wakil rakyat atau menteri berpikir bahwa dia bisa lebih maksimal daripada yang dia capai secara optimal itu? Kan gitu kan. Harus ada dorongan-dorongan seperti itu. Rakyatnya juga kalau bisa ketika berproses akan memilih seseorang itu kan juga berpikir tentang optimalitas dan maksimalitas itu kan gitu. Kalau tadi saya memetakan gini. Ada minimal, ada maksimal. Nilai maksimal itu tidak mungkin dicapai. Ini tidak mungkin dicapai itu karena kenyataan alam memang. Karena paradoksitas dari limitasi. Ketika kita masih punya limitasi, kita tidak mungkin yang namanya maksimal. Itu kenyataan alam gue. Itu hukum alam. Gue mau di ilmu apapun, itu kita pengen hasil yang maksimal, itu nggak mungkin tercapai. Misalnya contohnya yang tadi yang di sebelumnya saya ngomong, gue pengen barang apik, murah, ning cepet. Itu nggak mungkin terjadi di bidang apapun itu. Kecuali jadi memang yang bisa kita capai itu optimal yang kita dorong terus menerus lebih mendekati ke maksimal. Nah, kalau kita mau mengukur ini sudah optimal yang paling dekat ke maksimal atau belum ya, itu lagi-lagi bersandar kepada komprehensi terhadap informasi. Ya ini balik lagi kepada parameter. Kita sebenarnya sejak TK sudah punya satu indikator parameter yang luar biasa yang namanya aku ingin jadi anak soleh dulu. Karena soleh itu kan rangkuman atau komprehensi dari semua kebaikan. Jadi dia kalau kurang dia nambahin, kalau pecah dia mempersatukan, kalau dia soleh itu kan memperbaiki sesuatu. Mensolehkan, jadi nek tidak utuh diutuhkan, kalau pecah dipersatukan, gitu. Kalau kelegan dikurangi gulanya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau masyarakat itu berpikir kata soleh saja mestinya dan mau mempelajari kepada kiai-kiai itu sebenarnya sudah jalan tol yang lumayan. Jadi kalau ada wakil rakyat mencalonkan diri ini soleh apa tidak gitu. Soleh itu kan yo baik, ya loman, ya apa namanya, dermawan, ya cinta, ya macam-macam kalau soleh itu gitu. Tapi kan kita tidak pernah mikir parameter.
Bahkan mungkin rakyat kita itu enggak mikir parameternya apa aja, nggak mikir mungkin. Aku memang balik ke agama sebenarnya, pengen ini agama merangkum kompleksitas ini seperti apa ya? Pasti ada metodologi dari agama. Saya pernah mencoba mengeksplorasi soleh itu tadi. Satu problem dari parameter soleh adalah nilai yang diberikan Tuhan, yang kita tidak bisa mengkonfirmasi ke yang lain. Tapi itu menurutku adalah guide cekelan yang luar biasa. Wes kowe dadi wong soleh, iki sudah gebyah-uyahe enak gitu untuk berjalan. Ada parameter lain yang bisa dipakai menurut saya, itu manfaat itu tadi. Bermanfaat untuk orang lain. Salah satu syarat kesolehan adalah tingkat manfaatnya. Iya betul. Jadi sekarang misalnya ginilah, kita lihat baliho ini calon wakil rakyat kabupaten. Ya. Terus di setiap desa dirapatkan di kantor kelurahan, mbok kamu ikut meneliti, bisa tentukan 3 orang atau 5 orang, 7 orang untuk mencoba nguping-nguping, ngelihat-lihat ini orang soleh apa tidak, kan gitu. Nah kalau soleh nanti disimpulkan. Nah selama ini kan parameternya dia kasih serangan fajar apa tidak, dia ngasih duit berapa kan begitu. Jadi kan bisa manen kalau jadi membeli kedaulatan dengan harga sangat murah, dengan harga yang sangat murah, 50.000, 25.000, 100.000 dan seterusnya. Jadi kalau rakyat sekarang punya bekal kata soleh aja sudah lumayan, Bang. Itu kan rangkuman atau komprehensi dari berbagai macam kebaikan, sampai tingkat cinta, sampai tingkat empati, sampai tingkat dermawan, sampai tingkat macam-macam. Ini satu poin lagi yang susah dipotret oleh konsep soleh. Karena kesolehan gini. Untuk soleh, Tuhan kita adil gitu. Untuk semua orang punya kesempatan soleh yang sama. Berarti dia tidak bersandar pada modal yang berbeda. Jadi padahal kita tahu bahwa 10% di bawah dan 80% ini ada modal yang diberikan Tuhan. Jadi wong sing nang ngisor karo nang dhuwur kesempatan solehnya harus sama. Nah, padahal tidak sama. Padahal modalnya ada yang berbeda. Tapi kan ada teori optimal. Jadi seorang pelari optimalnya ya segini. 100 meter misalnya 1 menit, berapa. Betul. Ada yang maksimalnya 2 meter, maksimalnya 2 meter, ada yang 93 detik. Nah, kayak ini ketika saya mencoba memotret pakai manfaat, sub dari soleh ini tadi, kita bisa motret ini juga kepandaian. Gue semakin pinter lah, manfaatmu semakin akeh ke orang lain yang bisa dirasakan. Soleh itu konsep yang merangkum dunia akhirat. Menurut saya ini komprehensif di dunia akhirat. Nah, manfaat itu lebih titik berat pada dunia, pada dunia. Efek sampingnya akhirat. Kalau dalam tanda petik seperti itulah. Makanya saya mencoba menggali nih, ketika orang bisa bermanfaat sama orang lain, parameter apa sih yang dibutuhkan? Ternyata parameter kepandaian penting gitu. Gue semakin pinter, semakin bisa membantu orang lain, semakin bisa punya kemungkinan untuk bermanfaat untuk lebih banyak orang. Semakin kamu punya empati. Meskipun faktanya bisa sebaliknya. Saya ngomong potensi. Semakin pinter ngakali, ya bisa juga. Tapi saya ngomong potensinya orang yang punya kepandaian lebih itu bisa lebih bermanfaat. Orang ada parameter lain manfaat ini tadi. Kalau siapa yang paling mau empati sama orang lain, dia pasti mau memanfaatkan sumber dayanya untuk orang lain. Berarti ada parameter empati ke orang lain. Nah, dan beberapa parameter-parameter lain yang bisa di breakdown lah, nanti kepanjangan. Tapi intinya bahwa konsep yang didorongkan sama agama, soleh, manfaat, ini jawab kompleksitas yang tidak bisa dijawab oleh parameter yang dibangun manusia sendiri. IQ tok ra cukup, EQ tok ra cukup. Kita mau ngomong kebaikan orang, nggak bisa sains membuat parameter itu. Gue memberi 10.000 sama 100.000, gimana mau bikin parameter siapa lebih baik? Jadi sekarang berarti rentangnya adalah soleh ke manfaat. Soleh ke manfaat. Itu tadi menurut saya itu parameter yang soleh, outputnya manfaat. Jadi cara kita memilih pemimpin itu adalah menyelidiki seberapa dia bermanfaat selama ini sepanjang ini. Nah, baru ada kisi-kisi kecil-kecil, apa dia memang ora tegoan, dia ora iso ndelok wong ngelih, ora iso ndelok wong soro. Soro. Wah, itu kan jadi pemimpin kan ganteng banget kuwi ora tegoan kuwi karo wong.
Itu kan. Nah, tidak tegaan kan tidak ada dalam pasal demokrasi. Iya betul, itu nggak masuk pada parameter itu.